Nah, pertanyaannya, kenapa di surat Al-Kahfi itu dipotong satu huruf? Al-Muhtadi, orang yang mendapat petunjuknya dipotong satu huruf, ya, sehingga menjadi lebih singkat, lebih pendek Al-Muhtadi, dan tidak ada mat di sana, tidak ada bacaan panjang. Tapi di surat Al-A'raf itu Al-Muhtadinya itu dengan ya, sehingga dia menjadi lebih banyak hurufnya, lebih panjang, ya, lebih lama dibaca Al-Muhtadi. Kenapa begitu? Karena ada konteks yang berbeda. Tapi ada satu kaidah dalam ilmu semantik Arab itu, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Bahwa bertambahnya bangunan satu kata itu menunjukkan ada pertambahan pada kekuatan makna. Ada pertambahan makna setiap ada pertambahan bentuk kata. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 dan surat Al-A'raf ayat 177 dan 178. Kita baca surat Al-Kahfi ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tarasyamsa iza tala'at sazawaru an kahfihim zatal yamin wa iza gharabat taqriduhum zatas shimal wa hum fi fajwatin minh. Dzalika min ayatillah may yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Dan engkau lihat matahari apabila terbit, maka dia condong dari goa mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauh mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di dalam tempat yang luas di dalam goa itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan orang yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Itu surat Al-Kahfi ayat yang ke-17. Surat Al-A'raf ayat 177 sampai 178. Sa'a masalan al-qaumul lazina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka berbuat zalim kepada diri mereka. Siapa yang diberi Allah petunjuk, maka dialah orang yang dapat petunjuk, dan siapa yang disesatkan, maka merekalah orang-orang yang rugi. Nah, itu artinya surat Al-A'raf 177 sampai 178. Jadi surat Al-Kahfi ini bicara tentang 7 pemuda yang beriman, ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim, ya, 7 pemuda yang beriman yang melarikan diri karena diburu oleh raja dan bala tentaranya yang syirik, untuk mereka kemudian dibunuh karena dianggap menjadi musuh negara, karena tidak mau tunduk kepada ideologi yang diciptakan oleh sang raja. Maka kemudian mereka ditidurkan Allah di dalam goa selama 300 tahun dalam hitungan Samsiah dan 309 tahun dalam hitungan Qamariyah.
Kata Allah, mereka itu adalah pemuda yang mendapat hidayah. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Begitu kata Allah, mereka adalah pemuda-pemuda yang mendapat hidayah yang banyak. Nah, ada hal yang menarik kita perhatikan dari kedua ayat ini, ya, surat Al-Kahfi ayat 17 dan surat Al-A'raf 177 dan 178. Perhatikan penulisan kata al-muhtadi, ya. Al-muhtadi, orang yang mendapat petunjuk. Ya, di surat Al-Kahfi 17, kata al-muhtadi itu ditulis dengan mengurangi satu huruf ya. Ya, nih, coba Pak Hadirin perhatikan. Ini penulisan kata al-muhtadi, ya, yang saya garis merah itu di atasnya, al-muhtadi, ya. Itu hilang ya, hilang ya-nya. Yang harusnya ditulis dengan ya, al-muhtadi. Tapi coba perhatikan di surah Al-A'raf tadi ayat 177 178. Di ayat 178-nya coba perhatikan, may yahdillah fahuwal muhtadi. Coba perhatikan kata muhtadi. Ya, kata muhtadi yang di garis merah itu, ya. Kata al-muhtadi itu dengan ya. Ya. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 17 tadi, kata al-muhtadi itu ditulis tanpa ya, dengan memotong satu huruf ya, al-muhtadi, ya. Wa man yahdillah fahuwal muhtadi, tapi tidak ada ya. Di surat Al-A'raf itu al-muhtadi itu dengan ya, ya. Kata Allah, ya, wa man yahdillah fahuwal muhtadi, sama, bunyi ayatnya sama, may yahdillah fahuwal muhtadi. Tapi di surat Al-Kahfi 17 muhtadinya ya-nya hilang, may yahdillah fahuwal muhtadi, tidak ada ya. Tapi di surat Al-A'raf 178 itu muhtadinya pakai ya, may yahdillah fahuwal muhtadi dengan ya. Dan ini yang benar, ya, secara kaidah imla itu yang benar. Karena begini, dalam kaidah imla itu, kalau kata benda yang mu'tal akhir ya, misalnya ada huruf ilat di akhirnya, kalau dia tidak pakai alif lam, maka ya-nya hilang. Seperti qadi, hakim, itu kalau tidak ada alif lam dia menjadi qadin, hilang ya-nya karena tidak ada alif lam. Tapi kalau dia pakai alif lam, maka ya-nya hadir. Jadi kalau qadi itu al-qadi, itu kaidah. Ini al-muhtadi dua-duanya pakai alif lam. Di surat Al-Kahfi itu sama, al-muhtadi, may yahdillah fahuwal muhtadi, ada alif lam, harusnya pakai ya, may yahdillah fahuwal muhtadi, sebagaimana di surat Al-A'raf 178. Nah, pertanyaannya, kenapa di surat Al-Kahfi itu dipotong satu huruf al-muhtadi, orang yang mendapat petunjuknya dipotong satu huruf ya, sehingga menjadi lebih singkat, lebih pendek al-muhtadi, dan tidak ada mat di sana, tidak ada bacaan panjang. Tapi di surat Al-A'raf itu al-muhtadinya itu dengan ya, sehingga dia menjadi lebih banyak hurufnya, lebih panjang, ya, lebih lama dibaca al-muhtadi. Kenapa begitu? Karena ada konteks yang berbeda. Tapi ada satu kaidah dalam ilmu semantik Arab itu, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Bahwa bertambahnya bangunan satu kata itu menunjukkan ada pertambahan pada kekuatan makna. Ada pertambahan makna setiap ada pertambahan bentuk kata. Nah, kenapa di surat Al-Kahfi itu lebih pendek, ya, dipotong ya-nya? Kenapa di surat Al-A'raf
itu lebih panjang karena ianya tidak dipotong. Ada konteks yang berbeda. Pertama, surat Al-Kahfi itu yang dibicarakan adalah orang-orang yang beriman, yang saleh, dan jumlah mereka itu tidak banyak, sedikit. Makanya jumlah mereka 7 paling banyak, ya. Salah satun rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum, atau sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Jadi jumlah mereka itu paling banyak 7 orang. Karena jumlah mereka sedikit, makanya mereka disebut fityah. Karena fityah itu jamak killah namanya. Jamak dari 3 sampai 10 paling banyak. Fityah. Kalau jamaknya banyak, di atas 10 namanya fityan. Fityan. Nah, karena mereka jumlahnya sedikit, cuma 7 orang, karena itulah al-muhtad dipotong pula hurufnya menjadi lebih sedikit. Karena jumlah mereka sedikit. Jadi orang yang mendapat petunjuk yang dimaksud Allah itu adalah 7 pemuda tadi. Karena jumlahnya sedikit, maka hurufnya pun dipotong menjadi lebih sedikit sehingga al-muhtad tidak daya. Sementara surat Al-A'raf itu yang dibicarakan manusia kebanyakan. Allazina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan itu jumlahnya banyak. Dan Allah akan beri hidayah mereka. Ya. Kalau mereka memang dikehendaki Allah mendapat hidayah. Karena ini jumlahnya banyak, maka wajar hurufnya juga lebih banyak. Al-muhtadi. Karena ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Itu satu. Kenapa al-muhtad di surah Al-Kahfi lebih sedikit, jumlah hurufnya dipotong karena orang yang diberi petunjuk juga sedikit. Kenapa di Al-A'raf lebih banyak hurufnya al-muhtadi? Karena memang jumlahnya lebih banyak, manusia kebanyakan. Yang kedua, yang dibicarakan di surah Al-Kahfi itu adalah pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka pemuda yang beriman, yang bahkan mereka sudah mendapat hidayah, ya. Makanya mereka ya meminta, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Memang mereka orang-orang yang sudah ya beriman dan selalu mendapat tambahan hidayah. Karena itu orang beriman, apalagi mereka sudah memiliki hidayah yang banyak, itu memberi petunjuk kepada mereka itu lebih gampang, tidak butuh waktu yang lama. Karena memberi petunjuk kepada mereka lebih cepat dan tidak butuh waktu yang panjang, maka al-muhtad dibacanya cepat, tidak ada mat. Man yahdillah fahuwal muhtad, tidak ada mat. Karena mat itu artinya panjang. Sementara di Al-A'raf itu yang dibicarakan itu adalah allazina kazzabu bi ayatina, mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Orang yang mendustakan ayat itu, mereka tidak bisa menerima nasihat dengan cepat. Perlu kesabaran, perlu waktu yang panjang, ya, perlu perjuangan yang berat untuk memberi hidayah kepada mereka. Karena memberi hidayah kepada orang ini butuh waktu yang lama, butuh usaha yang banyak, karena hurufnya dibanyakkan al-muhtadi dan dipanjangkan al-muhtadi untuk menunjukkan memberi hidayah kepada orang-orang ini butuh waktu yang lama, butuh usaha yang banyak, sebagaimana banyaknya huruf al-muhtadi dan panjangnya membaca al-muhtadi. Itulah di antara kemu'jizatan Al-Quran, bahwa hingga bunyi-bunyi itu pun sesuai dengan pesan konteks ayat yang dibicarakan. Nah, itulah rahasianya kenapa penulisan kata al-muhtadi di surat Al-Kahfi ayat 17 berbeda dengan penulisan kata al-muhtadi di surat Al-A'raf ayat yang ke-177 dan 178. Karena memang konteks yang dibicarakan itu berbeda, dan itu menuntut perbedaan pada struktur dan bangunan katanya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.